Nah, kira-kira kerja nggak ya mereka? Nah, halo, kembali lagi bersama saya, Santi, di dalam Ngobrol Online. Sharing is caring. Oke. Nah, di dalam video kali ini, kita akan bersama-sama untuk membahas secara umum dan juga secara spesifik apa sih yang dilakuin sama anak-anak BEM universitas di masa pandemi ini. Nah, kira-kira kerja nggak ya mereka? Nah, oke, jadi lanjut aja. Pertama, kita perlu tahu bahwa setiap BEM di universitas manapun memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Jadi, disclaimer untuk video ini, harap jangan digeneralisir semua BEM dengan apa yang saya bicarakan, oke? Jadi, ini hanya sebatas sharing tentang pengalaman mahasiswa, utamanya anak BEM, saya anak BEM yang terjebak di masa pandemi ini bagaimana, oke? Nah, kita langsung aja mulai aja. Jadi, di masa pandemi ini, kita semua, nggak hanya BEM, dari pihak pemerintah pun mengurangi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Nah, kebanyakan kegiatan BEM juga melibatkan banyak orang, banyak mahasiswa pastinya, karena kita tahu di satu universitas mahasiswanya tidak cuma berpuluh-puluh tapi beratus-ratus bahkan beribu-ribu. Nah, oke, perkenalan pertama ya, karena kalau kata orang kan nggak kenal nggak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu. Saya Santi dari BEM, sekarang menjabat sebagai apa ya, kasih tahu nggak ya? Jadi saya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup periode 2019-2020. Nah, kalau di dalam kementerian saya ini, apakah kegiatan BEM berjalan? Kalau secara umum, kegiatan proker yang sudah dimasukkan ke dalam sistem itu memang tidak sepenuhnya bisa berjalan. Karena tadi kita di masa pandemi ini mengalami apa yang namanya pembatasan fisik dan pembatasan sosial. Yes, social and physical distancing. Nah, jadi oleh sebab itu, beberapa kegiatan yang sudah direncanakan di awal tahun menjadi tidak bisa dilaksanakan secara utuh, secara penuh. Pihak universitas bekerja sama dengan mahasiswa BEM untuk menyelenggarakan kegiatan yang aman di masa pandemi ini. Untuk kementerian saya sendiri, ada 2 kegiatan inti, sebenarnya 3 kegiatan inti. Yang pertama, rencana awalnya kita mengadakan aksi seminar. Lalu yang kedua, kita mengadakan aksi resik kali, membersihkan kali atau sungai. Nah, yang ketiga ini penanaman. Nah, tiga-tiganya ini melibatkan banyak orang. Nah, otomatis ketiganya ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, pertanyaannya, lalu apakah anak BEM bekerja? Jadi, di masa pandemi ini, kita tidak memungkiri bahwa porsi kerja dari BEM juga menurun. Ya, kita tidak dapat memungkiri itu karena kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan outdoor sekarang dilakukan indoor dan juga menjadi daring atau dalam jaringan yang tadinya luring luar jaringan. Nah, itu semua mengubah segala bentuk, proses, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Saya sharingkan saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian saya. Yang saya tahu, sebelum masa pandemi itu sebenarnya sudah membentuk satu panitia. Nah, satu panitia itu untuk mengerjakan 2 proker sekaligus.
Jumlah panitianya kurang lebih 50 orang dengan tugas masing-masing yang sudah didesain sedemikian rupa dan dikerjakan. Nah, namun hamin seminggu sebelum pelaksanaan, wabah COVID mulai menjadi kekhawatiran dari pihak universitas dan juga pihak pemerintah, sehingga pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan social dan physical distancing. Oleh sebab itu, mahasiswa diliburkan dan kegiatannya tidak jadi berjalan. Dua proker itu yang seminar dan juga yang aksi rasikali itu tidak bisa berjalan. Namun kami tidak berhenti di situ. Ya, jadi untuk mengatasi bukan kegagalan ya, kita menyebutnya untuk mengatasi hal yang tak terduga tersebut, kami dari Kementerian Lingkungan Hidup berupaya untuk menyusun sebuah program yang melibatkan 50 panitia tersebut. Jadinya, kegiatan yang kami lakukan berupa kegiatan kampanye online. Nah, pertimbangannya apabila kami menggunakan webinar atau menyelenggarakan seminar online, itu tidak semua panitia bisa terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, kami berusaha untuk menyusun sebuah proker atau program kerja yang bisa melibatkan 50 panitia tersebut. Salah satunya adalah dengan kampanye online via Instagram. Nah, kampanye yang diangkat pastinya tentang lingkungan dan juga tentang universitas. Jadi kami menggabungkan komponen dari luar dan juga komponen dari dalam, eksternal dan juga internal, lalu digabungkan menjadi sebuah kampanye yang disusun, yang dijadwalkan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan kami. Walaupun memang berubah secara total, namun harapan kami kawula muda atau generasi muda yang saat ini sering menggunakan internet, menggunakan sosial media, bisa mendapatkan informasi tambahan, informasi yang berguna di kehidupan teman-teman. Begitu. Itu proker yang pertama kami ubah. Lalu proker kedua yang kami ubah yaitu mengadakan lomba. Mengapa sih harus lomba? Pertimbangannya adalah ketika kita mengadakan suatu lomba, itu diharapkan dapat memacu dan juga merangsang motivasi dari teman-teman mahasiswa untuk produktif di masa pandemi ini. Jadi bukan hanya tiduran saja, tapi melakukan sesuatu yang berguna, yang menghasilkan karya yang bisa dinikmati ataupun dipelajari oleh banyak orang. Untuk proker yang ketiga, kami menyusunnya tapi tetap dalam kan yang awalnya proker penanaman. Nah, kami susun menjadi penanaman juga, tapi disesuaikan dengan masa pandemi. Nah, gimana tuh maksudnya? Itu akan kami susun dengan metode penanaman di rumah aja. Jadi teman-teman bisa tetap menanam untuk menghijaukan lingkungan dengan cara-cara yang sederhana, mulai dari hal-hal kecil di rumah aja. Itu teman-teman. Jadi secara umum, kalau di dalam apa yang saya lakukan dan apa yang saya pahami, BEM tetap bekerja, hanya saja porsinya memang berubah karena tadinya Badan Eksekutif Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan secara luring menjadi daring. Nah, itu perubahan besar, sebenarnya tantangan tersendiri buat anak-anak BEM, karena di masa pandemi ini hampir semua kegiatan tidak bisa berjalan secara normal ya. Ya memang di masa pandemi ini semua orang dituntut untuk bisa menerima keadaan guna
atau atas nama kemanusiaan. Kita nggak pengen kan ketika kita tetap memaksa kekeh dengan program yang kita telah rancang, lalu kita coba untuk melaksanakan, itu malah nanti berakibat buruk bagi orang lain, itu nggak benar kan? Nah, oleh sebab itu, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tetap produktif, tetap bekerja walaupun memang dengan cara yang berbeda. Nah, itu namanya adaptif. Jadi, kalau dosen saya bilang, sebenarnya manusia itu bukan adaptif, tapi bisa merekayasa. Maksudnya bisa merekayasa tuh gimana? Jadi, di dalam kehidupan ini, banyak hal yang mungkin di luar pikiran, di luar kendali, di luar tanggung jawab kita yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai manusia-manusia yang memiliki akal, memiliki budi, dituntut untuk bisa merekayasa dengan mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, dengan bertanya, dengan bersosialisasi dengan sesama. Itu semua merupakan salah satu atau beberapa cara untuk merekayasa kehidupan. Begitu. Merekayasa di sini artinya dalam tanda kutip bukan yang negatif ya, maksudnya kayak seperti membohongi atau apa, bukan. Tapi merekayasa di sini dalam artian yang positif untuk bertahan hidup, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya bisa dilakukan namun tidak bisa dilakukan. Begitu teman-teman. Semua harus diterima karena memang it's time to achieve. Semua kegiatan, semua yang dilakukan, perjuangan, cita-cita, itu semua bergantung pada apa yang kita pikirkan. Nah, nanti berbuah pada apa yang kita lakukan. Jadi, di masa pandemi ini, semua pihak, siapapun itu, bukan hanya anak-anak BEM, dituntut untuk bisa menerima situasi atas nama kemanusiaan. Harapannya, semua pihak bisa menerima, semua pihak bisa terus berjuang, dan semua pihak bisa terus saling menyemangati satu sama lain dengan caranya masing-masing. Oke? Akhir kata, selamat beraktivitas, selamat menunaikan segala rancangan, menunaikan segala harapan. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai, terwujud. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan atau menambah insight baru dari teman-teman, walaupun hanya sedikit. Tapi terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga semua makhluk berbahagia. Dadah.